Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiaji. Saya dari kelas Elektro E dengan NIM 22121848. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi wireless. Keunggulan dari teknologi wireless adalah satu, kemudahan instalasi. Dengan adanya jaringan wireless ini, kita tidak akan menggunakan begitu banyak kabel. Dengan hal ini, maka jaringan wireless disebut juga dengan jaringan nirkabel atau tanpa kabel. Kemudian, kelebihan yang kedua adalah mobilitas. Teknologi terobosan wireless ini memungkinkan adanya semua untuk berpindah-pindah tempat, namun dapat terkoneksi. Kemudian, fleksibel dalam penempatan. Dalam dunia teknologi informatika akan mengenal namanya access point dan juga repeater. Kedua alat tersebut bisa digunakan untuk memperkuat sinyal. Hal ini bisa dilakukan ketika tempat yang ingin Anda gunakan tersebut tercover dalam jangkauan wireless. Kemudian yang keempat, bisa menghantarkan data dengan kecepatan tinggi. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, berbagai perangkat wireless sudah bisa menghantarkan data dengan kecepatan yang sangat tinggi. Meski pada dahulu berbagai perangkat wireless masih terbatas dalam mengakses data. Namun saat ini kecepatan transfer dapat memiliki perangkat wireless yang sangat tinggi kecepatannya. Kemudian spektrum komunikasi wireless. Terdapat beberapa jenis spektrum, yaitu UHF, ultra high frequency, sampai LF, MF, HF, VF, UF, SF, sampai dengan EHF. Dapat kita ketahui makin tinggi frekuensi berbanding terbalik dengan jarak komunikasinya. Sebagai contoh, saat menggunakan VHF, jarak komunikasi yang bisa ditempuh adalah 30 km. Tetapi saat menggunakan EHF, jarak komunikasi yang ditempuh hanya sekitar 3 cm. Wireless pada telepon. Pada wireless telepon terdapat dua proses transmisi, yaitu uplink dan downlink. Uplink adalah proses pengiriman sinyal informasi dari user ke tower, sedangkan downlink adalah kebalikan dari uplink, yaitu pengiriman sinyal dari tower kemudian ke user. Cell cluster. Pada proses clustering sel adalah dengan membuat frekuensi yang berbeda-beda untuk sel penerimanya. Jadi, dalam satu sel akan memiliki 7 buah frekuensi yang bertujuan agar tidak terjadinya overlap sinyal informasi. Teknik-teknik cell cluster. SDMA atau Space Division Multiple Access. Jadi fungsi dari SDMA ini adalah mengalokasikan sel pada jarak tertentu di mana sel tersebut dapat menerima sinyal apabila dipisahkan dengan jarak yang sama. Teknik transmisi multiple access. FDMA. Frequency Division Multiple Access, FDMA adalah pengiriman sinyal informasi pada satu saluran dengan frekuensi yang berbeda-beda dan dilakukan dalam satu kali pengiriman. Karakteristik FDMA, frekuensi agility. Terminal pelanggan harus mampu tuning ke salah satu frekuensi yang tersedia secara otomatis. Kemudian low transmission overhead. Transmisi dalam kanal FDMA adalah kontinu, hampir sama dengan transmisi carrier dan sistem wireline. Kapasitas sangat tergantung pada spektrum frekuensi atau bandwidth yang tersedia. TDMA, Time Division Multiple Access. TDMA adalah pengiriman sinyal yang dikirimkan secara bergantian dalam saluran yang sama. Dalam sistem yang menggunakan frekuensi division multiplex access ini, frekuensi yang digunakan adalah berbeda-beda. Dengan sistem time division multiple access, pada sistem tersebut frekuensi sinyal yang digunakan adalah sama untuk menghindari adanya interferensi pada saat pentransmisian sinyal. Maka sistem ini mentransmisikan sinyal dengan pengaturan waktu yang berbeda-beda, namun frekuensi yang digunakan adalah sama. Kemudian CDMA, Code Division Multiple Access. CDMA adalah proses pengiriman sinyal yang dengan mengkodekan setiap saluran yang ada pada satu transmisi.
Karakteristik CDMA. CDMA merupakan salah satu aplikasi teknologi Multiple Access Spread Spectrum. Ada dua jenis sistem spread spectrum, direct sequence DS dan frequency hopping atau EVA. CDMA yang digunakan dalam sistem seluler menggunakan teknik direct sequence spread spectrum atau DSSS. Generasi telepon seluler. Jenis-jenis komunikasi, SMS Short Message Service. Short Message Service (SMS) adalah salah satu tipe instant message atau IM yang memungkinkan user bertukar pesan singkat kapanpun walaupun user sedang melakukan panggilan data atau suara. SMS dimaksudkan untuk menjadi alat pertukaran informasi antara dua mobile subscriber. Elemen-elemen utama pada arsitektur SMS terdiri dari Short Message NT atau SME, SMS Service Center, SMSC, Email Gateway. Kemudian SMS Banking. Cara kerja SMS Banking. User harus berlangganan ke operator telepon agar dapat mengirimkan SMS dengan kode standar untuk nomor penyedia layanan bulk. Service provider akan meneruskan pesan kepada aplikasi mobile banking. Aplikasi mobile banking ini terhubung dengan server pusat bank, yaitu menyimpan informasi akun user yang melayani permintaan servis yang dibuat user. Respon akan dikirimkan ke aplikasi mobile banking ke bulk service provider yang mengirimkan balik ke pengguna SMS balasan. Sistem satelit. Satelit merupakan alat dalam orbit bumi yang khusus untuk menerima atau menghantarkan data secara nirkabel tanpa kabel, berkomunikasi melalui frekuensi radio. Dalam sistem satelit terdapat 3 jenis, yaitu LEO Low Earth Orbit. Satelit jenis LEO merupakan satelit yang mempunyai ketinggian 320-800 km di atas permukaan bumi. Karena orbit mereka yang sangat dekat dengan bumi, satelit LEO harus mempunyai kecepatan yang sangat tinggi supaya tidak terlempar ke atmosfer. Kemudian MEO, Medium Earth Orbit. Satelit pada orbit ini merupakan satelit yang mempunyai ketinggian di atas 1000 km dengan aplikasi dan jenis yang sama seperti orbit LEO. Namun karena jaraknya sudah cukup jauh, satelit pada orbit MEO tidak sebanyak pada satelit orbit LEO. Kemudian GEO, Geostationary Earth Orbit. Satelit GEO merupakan sebuah satelit yang ditempatkan dalam orbit yang posisinya dalam tetap dengan posisi suatu titik di bumi. Karena mempunyai posisi yang tetap, maka waktu edarnya pun sama dengan waktu rotasi bumi. Pada posisi satelit GEO sejajar dengan garis khatulistiwa atau mempunyai titik lintang 0 derajat. Kemudian GPS atau Global Positioning System. GPS atau Global Positioning System adalah sistem navigasi satelit dan terdiri dari konstelasi susunan atau jajaran 24 satelit dan stasiun penerima bumi. GPS menggunakan satelit-satelit buatan yang terbuat sebagai titik referensi untuk menghitung posisi. Pada prinsipnya, seluruh posisi di bumi dapat dipantau dan diketahui koordinatnya dengan menggunakan GPS. Gambaran jalur satelit yang mengirimkan sinyal ke si penerima sinyal. Satelit GPS memancarkan sinyal posisi satelit tersebut. Sinyal tersebut ditangkap oleh penerima sinyal GPS. Kemudian, dengan menghitung waktu tempuh sinyal dari 3GPS, maka posisi didapat. Kemudian, wireline dan wireless line. Wireline, jaringan wireline merupakan sebuah jaringan komputer di mana satu komputer dengan lainnya dapat saling terhubung dan bertukar informasi serta sumber daya dalam sebuah jaringan menggunakan media kabel. Kelebihan wireline adalah memiliki kecepatan transfer data 10 sampai dengan 100 Mbps, waktu koneksi atau delay antar komputer cepat. Proses pengiriman data dapat berjalan dengan lancar, tetapi memiliki kekurangan. Satu, penggunaan sangat terbatas, yaitu hanya pada tempat yang terjangkau kabel saja. Memerlukan waktu yang lama dalam instalasi, membutuhkan lokasi dan tempat jaringan yang permanen. UWB atau Ultra Wideband. UWB Ultra Wideband adalah sistem komunikasi jarak pendek yang mempunyai BW yang sangat lebar. Agar dapat dikategorikan sebagai komunikasi UWB, syarat lebar BW
fraksionalnya 20% dari frekuensi tengahnya. Perkembangan interoperability di antara berbagai macam perangkat seperti digital camcorder, PDA, handphone, MP3 player, dan DVD player, portable, HDVD, dan juga komputer membuat teknologi berbasis kabel wired tidak lagi praktis digunakan. WAP, Wireless Application Protocol. WAP merupakan sebuah protokol aplikasi yang memungkinkan internet bisa diakses menggunakan ponsel dan perangkat nirkabel atau wireless lainnya. Protokol ini akan membawa informasi online melewati internet langsung menuju ponsel atau klien WAP lainnya. Dengan begitu, beragam informasi bisa diakses kapan saja hanya dengan menggunakan ponsel. Terdapat 3 bagian utama dalam akses WAP, yaitu perangkat wireless mendukung WAP, WAP gateway sebagai perantara, dan server sebagai sumber dokumen. Dokumen yang berada dalam web tersebut bisa berbentuk HTML ataupun WML. Untuk bentuk HTML, sebelum dibaca melalui browser WAP, diterjemahkan terlebih dahulu oleh gateway agar dapat menyesuaikan dengan perangkat WAP. Sedangkan untuk dokumen WML khusus ditampilkan melalui browser dari perangkat WAP. Cara kerja WAP. Cara kerjanya adalah sebuah ponsel ingin meminta sebuah informasi dari server. Ponsel tersebut harus melewati WAP gateway terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya. Proses tersebut menggunakan jaringan komunikasi nirkabel atau wireless yang masih memiliki keterbatasan terutama pada kapasitas bandwidth yang kecil. Kapasitas ini tidak cocok jika digunakan untuk memproses informasi lewat protokol HTTP. Karena protokol tersebut berfungsi untuk mengatur pengiriman informasi dari klien menuju server dan sebaliknya.